Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Qoryatus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sampai di penghujung bulan Ramadan dan akan kita lanjutkan kegiatan kita dengan sholat Idul Fitri. Bapak Ibu jamaah Qoryatus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat edaran dari Pemkot Depok dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, ya, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 dan juga Fatwa MUI Kota Depok nomor 3 tahun 2020, surat edaran Wali Kota Depok dan juga surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 451 bahwa pelaksanaan Idul Fitri insya Allah akan kita laksanakan secara di rumah masing-masing. Jadi kita tidak laksanakan berjamaah di masjid maupun di lapangan. Berdasarkan kesepakatan semua pengurus DKM Qoryatus Salam. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Depok mematuhi dan mengikuti aturan pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini bisa kita lakukan dengan 3 opsi. Opsi yang pertama yaitu sholat berjamaah di rumah masing-masing dengan khutbah. Jika jumlah jamaah di rumah masing-masing lebih dari 3 atau 4. Minimal 4, yaitu 1 imam dan 3 jamaahnya. Kemudian opsi yang kedua, dilaksanakan berjamaah tanpa khutbah. Jika seandainya di rumah tidak ada yang mau atau bersedia dan mampu untuk melaksanakan khutbah, ini pun diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, sholat masing-masing, sholat Idul Fitri secara fardi masing-masing di rumah tanpa khutbah. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini tentu akan memiliki beberapa tahapan-tahapan atau alurnya. Beberapa yang bisa saya bacakan. Yang pertama, hendaknya sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk banyak takbir, membaca takbir, tahmid dan tasbih. Kemudian sholat Idul Fitri dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah, ya, tanpa azan dan tanpa iqomah. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan niat, ya, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya, imam akan melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan yang diikuti oleh makmumnya. Kemudian imam berikutnya membaca iftitah, ya, dan juga makmum, dan imam melanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali, dan di antara 2 takbir tersebut diperbolehkan untuk membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir yang ke-7, imam membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang pendek, ya, dari ayat Al-Quran. Kemudian melakukan ruku, sujud, ya, i'tidal seperti sholat
biasa. Nah, sampai kemudian pada rakaat kedua imam takbir untuk berdiri dan dilanjutkan dengan takbir berikutnya sebanyak 5 kali setelah takbir berdiri. Jadi oleh karena itu total takbir di rakaat pertama di awal itu ada 8. 1 takbiratul ihram, 7 takbir setelah iftitah. Kemudian begitu pula di rakaat kedua takbir totalnya jadi 6 kali. 1 takbir berdiri dan 5 takbir setelah takbir berdiri tadi. Nah, kemudian seperti biasa berikutnya membaca Al-Fatihah lagi di rakaat kedua dan membaca surat pendek dari ayat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan salat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, dan terakhir tahiyat serta salam. Nah, selesailah rangkaian salat Idul Fitri baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Adapun perbedaan antara berjamaah dan sendiri-sendiri adalah pada salat berjamaah bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek dilakukan secara jahar, dinyatakan, sementara kalau yang sholat sendiri boleh dilakukan secara sir atau dengan halus tanpa bersuara. Kemudian setelah itu dilakukan khutbah. Nah, khutbah dilakukan dengan beberapa rukun sebetulnya. Rukun khutbah Idul Fitri ini sebetulnya adalah sunnah, ya. Nah, bisa dilakukan 2 kali, ada 2 khutbah, yaitu khutbah pertama berisi nasihat, khutbah kedua berisi doa. Atau bisa juga sekali saja, yaitu khutbah dan doa dilakukan secara langsung, ya, sekali saja cukup. Nah, khutbah, ya, ini ada 5 rukunnya, yaitu pertama adalah takbir, ya, sebanyak 9 kali, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang berikutnya adalah wasiat takwa, dan yang kelima membaca ayat Al-Qur'an secara sempurna. Dan terakhir adalah doa untuk kaum muslimin. Ini jika dilakukan secara langsung, jadi atau dilakukan 1 kali khutbah. Namun jika dilakukan 2 kali khutbah, maka khutbah yang pertama diawali dengan takbir sebanyak 9 kali, kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat takwa, dan yang kelima membaca ayat Al-Qur'an yang secara sempurna utuh, dan yang berikutnya duduk di antara 2 khutbah. Kemudian berdiri kembali untuk khutbah yang kedua, sama seperti tadi, yaitu membaca takbir namun 7 kali, kemudian memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, dan yang terakhir doa. Jadi terserah mau 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah secara langsung, ini diperbolehkan. Nah, adapun materi khutbahnya bisa diambil dari ustadz-ustadz yang lain yang sudah ada, silahkan. Kalau saya juga sudah bikin, nanti kita akan persingkat dan akan disebarkan ke jamaah yang lain yang ingin melaksanakan khutbah di rumah masing-masing. Ya, semoga pemberitahuan ini menjadi bekal buat kita di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, baik yang dilakukan secara berjamaah maupun dengan khutbah, maupun berjamaah tanpa khutbah, atau yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini, walaupun kita tidak lakukan secara bersama-sama di masjid maupun di lapangan, tentu tidak akan mengurangi kekhusyuan dan juga kesyahduan sholat Idul Fitri kita, karena insya Allah dalam Ramadan kita kali ini, kemenangan kita dalam memerangi hawa nafsu, dalam mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman
dan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula qiyamul lail karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, insyaallah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali dalam keadaan suci dan fitri. Demikian pengumuman singkat dari DKM Qaryatun Salam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.